Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya Cerita Kita Channel. Videonya masih melanjutkan kisah yang kemarin, yaitu masa indahnya sewaktu di SMA. Mungkin para penyimak video di Cerita Kita Channel ini banyak yang mengalami. Ya mungkin sekarang sudah pada punya anak, bahkan juga ada yang sudah punya cucu, karena kisah ini mengenang tahun 90-an. Pasti banyak yang merasakan. Di zaman sekolah SMA dulu, terutama di jurusan IPA A1 alias fisika, pasti ada mata pelajaran keterampilan. Biasanya keterampilannya adalah elektro dasar. Nah, kan pasti pada ingat. Zaman dulu dan zaman sekarang beda. Zaman dulu awal-awal praktikum elektro dasar, kita bikin alarm. Begitu alarm udah bunyi, senangnya minta ampun, gembiranya minta ampun. Begitu dites, bunyi alarmnya, twit. Nah, karena saking gembiranya, saking senangnya, pastilah banyak teman-teman kita yang kurang berhasil saat praktikum. Dengan bangganya kita pun tampil, ini begini, ini begini. Coba tes. Oh, kan bunyi. Disitulah taring kita ditunjukkan kepada orang lain. Apalagi begitu praktikum lagi, pasti ada yang merasakan. Bikin pemancar 80 meteran. Pemancar ini diterima oleh radio SW, shortwave gelombang pendek. Begitu perakitan, begitu di tester, begitu pemasangan antena, saya yakin gak bakalan sendirian. Pasti teman-teman kita pun akan hadir. Satu kelas kumpul semua, diriin bambu, tarik kabel wire untuk antena sampai 30 meter panjangnya, tingginya sampai 8 meter, 9 meter, itu bergantian. Siapapun pemancarnya yang sudah bunyi, yang sudah oke, yang sudah fix, pasti akan dibantu bergiliran mendirikan antenanya. Begitu dites, ngebrak-gebrik, untrap-introp, kadang nyaut karena beda gelombang. Begitu kita ketemu sama temen, coba tes pakai gelombang sekian, oke. Baru dicuning, baru tes monitor, saut bunyi, udah bunyi, nah baru senang lah kita
terdengar suaranya oleh teman kita pun suaranya terdengar oleh kita, tambah gembira lagi, tambah senang lagi. Pastilah kita dan teman kita mulai sibuk nanya-nanya ke teman-temannya, gimana praktikumnya, udah bunyi belum? Oh belum, ini mencari komponen pun pasti bareng-bareng saling mengasih tahu, karena di saat itu pikiran kita adalah kita satu kelas harus bisa semua. Gak ada yang saya harus lebih unggul, gak ada. Yang ada adalah kebersamaan. Satu bunyi harus bunyi semua. Satu mancar harus bisa mancar semua. Obrolan pun pasti gak bakalan jauh. Pasti kita cerita, waduh malam saya jam 12 nyoba pemancar, ternyata yang nerima orang Sumatera. Wih, masa sih? Beneran? Wah, nanti coba. Nah, disitulah jarang membicarakan pacarnya ceweknya si nggak ada. Pasti sibuk dengan praktikum seperti itu. Itulah uniknya zaman dulu. Siapapun yang bisa mancar sampai jauh pasti diceritakan. Diceritakannya bukan karena untuk menonjolkan diri sendiri, tapi ngasih tahu, ngasih informasi ke teman-temannya. Nih kalau pakai transistor seperti ini, wattnya agak tambah gede, daya pancarnya tambah jauh. Oke siap. Berburu lagi komponen, terus. Saya yakin masa-masa pemancar 80 meteran ini hampir rata-rata didatengin tetangga. Karena zaman itu adalah TV-nya masih kebanyakan hitam putih, pakai frekuensinya PHF. Begitu saklar di on, saklar pemancar nyamber ke TV, berpet, gambar hilang semua. Pas terdengar suara kita di TV tetangga, wah ini kurang ngajar si nih, anaknya si nih, kok suaranya masuk ke TV. Nah pasti kan sering dikunjungi tetangga yang tanpa diundang. Otak kita pun semakin jalan, logika dasar kita pun semakin jalan, hanya berbekal konsultasi ke guru elektro kita. Gimana Pak Guru, kalau ini nyamber ke TV tetangga? Oh itu LPF-nya kurang bagus, coba usahakan ditesnya pakai SWR ya, punya Pak Guru. Nah itu di lab ada SWR 5, silahkan dipakai tapi bergiliran. Siapa yang tuningnya udah beres semua, dioper ke yang lain yang belum. Nanti saya catat siapa yang pegang sekarang nih, si A, si B, si C, si D, si E. Udah kan, ini. Nanti kalau mau dioper, lapor ke Bapak. Nanti Bapak tulis, oh ini pindah ke si ini pindah ke si gitu. Oke siapa? Caranya gimana Pak? Begini. Oke. Nah, itulah keakraban murid dengan gurunya. Seperti seorang anak kepada bapaknya. Curhat, langsung diberi solusi. Zaman dulu jarang sekali yang namanya guru mengistimewakan dirinya sendiri. Kalau bahasa zaman sekarangnya humble, merayap. Jadi murid dan guru benar-benar akrab. Hebatnya lagi, muridnya sangat
menghormati gurunya. Murid akrab dengan guru, tapi tetap rasa hormat tidak akan tertinggal. Beda dengan zaman sekarang. Banyak sekali murid yang lawan guru. Zaman dulu sudah biasa. Kalau kita nggak bisa disebut goblok oleh guru, sering. Dasar kamu blow on, sering. Dasar kamu bego, sering. Tapi nggak diambil hati, justru dijadikan sebagai penyemangat para murid-muridnya, supaya besok-besok nggak disebut goblok lagi, nggak disebut bego lagi, nggak disebut blow on lagi. Oke, yang dulu pernah mengalami seperti ini, silahkan komen di video ini. Ini hanya bercerita kisah masa lalu, yaitu mengenang indahnya masa lalu kita yang sangat beda jauh dengan zaman sekarang. Nah itu toh udah bunyi tuh, udah mulai sholawatan. Oke, saya ingatkan lagi, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan tekan loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi bahwa Cerita Kita channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang maha segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan, supaya kita bisa menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing, untuk selalu mengaktifkan logika dasar kita. Oke, saya tutup videonya. Salam sehat sejahtera untuk kita semua.